uang, kembalian uang, point change problem. Itu untuk mencari minimum number, banyaknya minimal ya, bukan dari ininya, bukan dari amount, bukan dari nilainya, tapi dari banyaknya yang digunakan untuk mengembalikan. Ya ini untuk sebarang amount. Nah, metode ini selalu bisa digunakan, tetapi terkadang ada yang tidak optimal sebenarnya. Ada kasus yang ketika diselesaikan dengan metode greedy itu sebenarnya solusinya tidak actual optimal, tapi ya masih bisa diterima kalau itu adalah sebuah solusi optimal. Misalnya kita gunakan contoh ini ya, contoh koin ini mata uangnya. Nah ini karena yang saya gunakan adalah contoh dari luar. Kalau di kita misalnya ada rupiah, ada berapa? Ya ribuan itu ya. Kita gunakan yang ini, sen ini. Koinnya adalah 1, 5, 10, 21, 25. Oke, diterima saja, ini agak aneh. Nah, di setiap langkah itu akan memilih largest denomination. Ya. Setiap langkahnya itu akan selalu apa? Selalu mengambil atau memilih pengganti yang paling besar. Gitu, supaya nanti apa? Koin yang digunakan untuk mengganti itu minimum karena sudah bisa apa mengkontribusi amount yang besar. Nah, kita bisa mengganti nilai yang besar. Jadi banyaknya koin yang dibutuhkan itu kan idenya seperti itu. Jadi setiap kali melakukan penggantian itu akan selalu dicari yang paling besar yang masih memenuhi. Misalnya kalau saya punya amount-nya itu 75 gitu ya, 75. Nah, ini ya jadi pas ini. Berarti 3 kali 25 gitu ya, bukan berapa, bukan menggunakan yang kecil atau bukan menggunakan 7 kali 10, 7 10 plus 1 5, berarti kan banyaknya berapa? 8 kan. Itu tidak optimal. Tapi kalau dengan menggunakan yang nilainya 25 itu hanya perlu 3. Jadi 3 itu lebih kecil dibanding dengan 8 dari sisi number of coin. Jadi saya kira bisa dibayangkan nanti mana yang masih bisa diambil, mana yang sudah tinggal tergantung sisanya. Sisa yang belum tergantikan itu apakah masih lebih dari koin yang terbesar atau yang lain. Tentunya sudah tidak ya sisa ya, kalau masih lebih besar kan pasti akan diganti. Nah, tetapi ada yang tidak optimal tadi yang saya katakan. Misalnya kita tidak mempunyai koin dengan nilai 5. Nah, dengan nilai 5 kita tidak punya. Jadi yang ada hanya berapa? 1, 10, 21, dan 25. Kemudian yang digantikan adalah 31. Nah, 31 nilainya, amount-nya 31. Berarti seperti biasa, kita kalau greedy pertama adalah memilih 25. Satu saja 25. Nah, kalau untuk mengganti 31 berarti kan masih sisa 6 kan ya, sisa 6 yang belum tergantikan. Di iterasi berikutnya
Ya, 6 kalau kita lihat di sini kan karena nggak ada 5, nah, 6 kurang dari 10 berarti yang bisa kita gunakan masing-masing adalah 1. Nah, kalau 1 kita gunakan untuk mengganti, ya berarti kita butuh 6. Yang tadinya sudah ada 1 plus 6 berarti kan 7. Itu kalau apa? Kalau dengan greedy. Salahnya di mana salahnya? Ya, salahnya karena mengambil pertama kalinya 25. Ya memang itu yang dilakukan karena yang paling besar dulu diambil. Sebenarnya padahal kita bisa melakukan ini toh. Nah, 31 itu bisa 10 plus 10 plus 10 plus 1. Tapi kan 10 itu kurang dari 25 kurang dari 21. Begitu. Nah, yang cara kedua tadi bukan dengan greedy kalau ini. Biasanya ada yang digunakan untuk koreksi, ya mengkoreksi solusi dari algoritma greedy itu adalah dynamic programming. Itu sama-sama apa? Sama-sama optimasi, algoritma optimasi, greedy ya, dan greedy. Nah, dengan dynamic programming, bukan pemrograman ya, meskipun ada nama programming, tetapi bukan dengan pemrograman, itu algoritma. Demikian juga metode ini juga tidak bisa digunakan jika kita mempunyai 21 poin, ya kan? Kemudian kita mau mengganti 63. Yang mau mengganti 63 berarti sekali lagi kalau dengan greedy maka dicari yang paling besar dulu yaitu 25. Kalau 25 kan ini masih kita bisa menggunakan 2 ya, 225 itu masih 50 kurang dari 63. Sehingga sisanya nanti akan ada 13 ya kan. 13 itu kalau saya gunakan yang 21 kan udah nggak bisa, di bawah 25 kan 21 sebenarnya. Tapi karena sisanya ada 13, maka 21 tidak bisa digunakan. Nah, itu diturunkan itunya, 10 yang bisa digunakan. Nah, kalau 10 itu hanya bisa 1 ya kan. Karena sisanya 13 tadi. 10 dipakai, maka sisanya masih ada yaitu 3. Dengan 3 mau menggunakan 5 nggak bisa, maka harus menggunakan 1. Nah, kalau menggunakan 1 perlu 3 satuan ya, 3 koin 1. Maka banyaknya poin yang dibutuhkan untuk replace itu ada 6. Padahal ada 21 ya kan, ada 21. Sehingga sebenarnya bisa 3, 2, 1 selesai. Yang di atas ini 6, yang di sini 3. Masih optimal yang 3. Karena apa ya? Karena kalau di greedy itu cara membangun solusinya adalah dengan menambah, bukan dengan mengupdate, bukan dengan mengganti, ya kan? Bukan dengan mengedit. Mengkoreksinya itu hanya kurang ini ya, kurang teliti kalau di. Tapi kalau dengan dynamic programming itu solusi sebelumnya itu bisa diganti, diupdate, ya kan? Jadi kalau di greedy nggak bisa, sekali diambil ya sudah sebagai elemen dari solusi, ya. Himpunan dari solusi. Begitu ya. Jadi greedy tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal, tapi rata-rata masih bisa diterima. Untuk kebanyakan kasus penyelesaian dengan greedy itu masih
bisa diterima hasilnya. Nah, ini juga menggunakan fungsi objektif, itu memilih objek dari sekumpulan objek yang masing-masing itu mempunyai value dan weight. Nah, yang nanti akan digunakan itu adalah hanya status terambil atau tidak terambil ya, bukan dari banyaknya. Bukan dari banyaknya, tapi dari terambil atau tidak terambil. Makanya dalam tujuannya, di goal-nya ini, yang ditetapkan adalah menemukan XI. XI tadi adalah yaitu status di bawah atau tidak. Kan? Karena XI itu hanya nilainya 0 atau 1 ini. Iya, ini cara menuliskan bahwa XI itu bisa 0, bisa 1. XI adalah elemen dari himpunan yang anggotanya 0 atau 1. Itu maksudnya adalah bahwa XI itu nilainya hanya bisa 0 atau 1. Yaitu untuk masing-masing masing-masing item, masing-masing objek. Ini kan item ke I, mempunyai nilai VI, mempunyai bobot VI. Nah, karena tujuannya adalah membuat supaya item yang dibawa itu bernilai tinggi, nah berarti ini optimasi yang memaksimalkan, yang maximize. Jadi ada constraint, ya kan? Karena ini tadi ada limitasi, ada keterbatasan, katakan capacity dari pengangkut yang disebut dengan knapsack, gitu kan? Dan knapsack capacity itu kapasitas maksimal yang bisa ditetapkan. Kalau melebihi kapasitas, maka tidak bisa dibawa, ya kan. Sehingga iterasinya ya berarti itu tadi, memilih yang dibawa, mana yang tidak, dengan pertimbangan Dengan pertimbangan pertama adalah value-nya. Value-nya yang paling tinggi dulu, kemudian baru dicek apakah masih memenuhi constraint. Karena kan setiap VI kan bersesuaian dengan WI ya, WI. Itu punyanya item ke I. Kalau WI VI itu bukan hanya 01 nilainya, tetapi bobot, ya kan, bobot dan harga katakannya. Bobot bisa dalam kilogram, ya kan, value dan seterusnya. Jadi ada constraint dan ada objective function, yaitu yang maksimalkan. Maka nilainya berarti ya hanya jumlahan dari solusinya ya. Nah, solusinya adalah ya jumlahan nilai-nilai dari item-item yang dibawa. Ini sigma XI-VI, ya kan? Kalau XI-nya 0 kan berarti tidak dibawa, ya tidak ada kontribusi value kan. Makanya memberi kontribusi value adalah item-item yang terbawa, yaitu nilainya yang 1, yang nilai XI-nya 1. Bisa di itu ya, bisa di ini yang discrete knapsack ini. Discrete knapsack. Kemudian di variasi, kalau discrete knapsack itu kurang teliti karena nilainya bawah atau tidak, ya kan, bawah atau tidak, sehingga kadang-kadang tidak persis mencapai kapasitas maksimal. Nilainya adalah
biner tadi dibawa atau tidak. Maka kemudian dimodifikasi, ya, dimodifikasi modalnya sama, modal apa namanya, inputnya sama, itu ada capacity, knapsack capacity, ada items, ya kan, number of items, ada value, ada weight. Tujuannya sama, ya kan, memaksimalkan nilai dari objek item-item yang dibawa tadi maksimum. Nah, yang beda adalah bagaimana cara mencari nilai XI. Kalau sekarang XI-nya itu bukan hanya 0 atau 1, tetapi bisa fraction. Misalnya ada item yang dibawa separuhnya, yang dibawa seperempat, dibawa 0,75 dan seterusnya. Ya kan? Kalau tadi kan ya kalau dibawa ya semuanya, kalau tidak ya tidak. Hanya itu bedanya. Nah, kan secara logika kan ini lebih teliti kan ya sebenarnya. Teliti itu berarti semacam perbaikan dari yang apa tadi 01 knapsack problem. Ini ilustrasinya ya, ilustrasi bisa dibaca sendiri. Yang tadi menggunakan apa namanya menggunakan persyaratan ya. Nah, jadi ambil item dengan nilai maksimum per poundnya. Nah, bagaimana mengetahui? Yaitu tadi nilai value dibagi dengan bobot. Kan berarti kan nanti ketahuan berapa nilai per satuan bobotnya. Ya enggak, nilai persatuan bobotnya kan ketahuan. Kemudian dibuat urutan dari besar ke kecil ini, sehingga nanti ketika melakukan pencarian solusi, yang dilihat yang pertama ini, ya kan, fractionnya yang paling besar yang mana. Nah, ini ya, jadi selalu menggunakan strategi mengambil sesuatu yang menyebabkan maksimum. Nah, begitu kalau kritik sesuai dengan namanya ya. Itu yang tadi, yang fractional knapsack problem bisa ditulis dalam bentuk algoritma seperti ini. Jadi inputannya adalah capacity, maximum capacity, kemudian ada array untuk value, ada array untuk weight, ya kan. N ini adalah banyaknya item, kemudian langsung iterasi, ya kan, langsung iterasi menggunakan syarat untuk loopnya adalah capacity, apakah masih lebih dari 0 gitu. Berarti kalau masih lebih dari 0 masih ada tempat yang bisa digunakan. Nah, sehingga setiap kali iterasi nilai W tadi akan dikurangi dengan perkalian antara fraction XI ini, ya kan, dikalikan dengan bobotnya. Kita ingat bahwa XI bukan hanya 0,1, ya kan, tapi yang tadi. Jadi selama iterasi berjalan, maka nilai kapasitas akan berkurang sampai kurang dari 0, baru
selesai. Running time-nya bagaimana running time-nya? Ya kalau sudah terurut maka bisa N saja, ya kan? Tapi kalau belum terurut, N kali log N. N kali log N itu tidak sama dengan, masih lebih kecil dibanding dengan N kuadrat, ya. Karena log N itu kurang dari akar N. Nah, kurang dari akar N. Jadi N kali log N itu kurang dari N pangkat 1/2, ya kan? Kurang dari. Jadi lebih buruk dari N pangkat 1, tapi lebih baik dari N kuadrat. Jadi ada dua, ya. Ada dua knapsack. Satunya adalah 01, satunya fraction. Kemudian ada juga algoritma yang menggunakan pendekatan greedy, itu pada graph, ya. Graph masih ingat minimum spanning tree. Nah, ada kata-kata minimum. Berarti itu permasalahan optimasi, ya, yang meminimalkan. MST, spanning, ya, apa itu? Kalau kita hilangkan minimumnya, itu jadi spanning tree yang span, nah, yang span semua node di dalam graph. Jadi awalnya adalah berupa graph itu kan bentuk, ya maaf, balik. Kalau tree itu adalah bentuk khusus dari, ya, kalau graph itu bentuknya itu ada node yang kemudian dihubungkan dengan edge dengan lain. Di dalamnya tidak disyaratkan, tidak boleh ada cycle, itu nggak ada syarat kalau graph. Jadi masih umum. Kalau tree kan tidak boleh ada cycle. Ya, cycle adalah sebuah closed path. Nah, ini adalah jenis dari tree, yaitu spanning tree. Span itu kan menyebar, ya, span. Jadi spanning tree adalah tree yang memuat semua node. Ya, memuat semua node di dalam graph, diikutkan, tapi dijamin tidak ada cycle. Nah, itu yang akan dicari. Nah, kalau ditambah minimum berarti, ya, yang mempunyai total panjang path di dalam tree itu yang paling kecil, ya kan? Sehingga permasalahan ini adalah permasalahan untuk graph yang berbobot. Graph yang berbobot, ya. Maaf ya, ribut, ya. Jadi apa yang mau dicari adalah sebuah tree yang memuat semua node di dalam graph, kemudian ini total panjang dari path kan barisan dari edge, ya. Edge-nya pasti akan ada
nilainya adalah sebuah nilai panjang. Nah itu makanya apa? Berarti kan menggunakan teknik ini yang dicari dulu adalah edge dengan panjang terpendek. Edge dengan panjang terpendek. Maka di sini akan kelihatan ini. Jadi diurutkan A tadi adalah di sini set of arrow ya. Jadi edge. Nah, itu himpunan yang anggota-anggotanya adalah sebuah edge. Kemudian di sini ada fungsi dengan nama length ini. Domainnya adalah himpunan edge, kemudian hasilnya adalah sebuah bilangan real positif. Itu kan? Maka setelah itu kemudian diurutkan elemen-elemen di dalam A berdasarkan panjang dari edge itu dengan cara menaik, increasing length. Tujuannya apa adalah? Tujuannya ya berarti mengutamakan apa edge yang panjangnya kecil, panjangnya paling kecil yang ditempatkan di awal ini ya. Makanya di sort dulu supaya mudah ya. Kalau misalnya permasalahannya adalah memaksimalkan, maka ya urutannya beda ya kan, ditempatkan yang paling panjang dulu baru. Ini kan tujuannya adalah meminimalkan. Oke, kemudian N adalah banyaknya node, banyaknya titik ya dalam graf. N itu kan himpunan node di dalam graf. Sehingga di sini awalnya adalah T. T itu tree maksudnya ya. Tree yang ya, spanning. Tree itu himpunan dari edge. Maka sebelum dimulai pencarian edge-nya, maka di set sama dengan empty set. Ini notasi untuk himpunan kosong ya, ini empty set ini. Nah, nanti tujuannya di akhir dari proses ini akan memuat edge yang akan memberi kontribusi panjang yang paling minimum. Ya. Jadi ini diinisialisasi ada N set. Masing-masing edge itu akan node ya, karena ada N node. Nah, ada N node tadi. Ada N node ini. N nilainya adalah banyaknya node dari graf G. Sehingga kalau kemudian dilakukan inisialisasi himpunan sebanyak N kecil, masing-masing himpunan itu memuat elemen yang berbeda dari graf G, yaitu dari elemennya N ini. Ya kan? Itu masing-masing, jadi ada sebanyak N himpunan yang masing-masing memuat satu node. Baru mulai greedy loop ini ya. Bagaimana yang dilakukan? Ya nanti akan menggabungkan edge itu merupakan order pair ya. Jadi pasangan dari dua buah vertex. Nah ini kita lihat di awal repeat, E itu adalah shortest edge yang belum diambil ya, belum ditambahkan ke T besar ini, ke spanning tree. Nah kalau misalnya edge E itu diassign dengan UV, berarti kan vertex pertamanya adalah U, vertex keduanya adalah V, ya kan? V, berarti tadi kan kalau setiap himpunan itu memuat satu node, node U dan node V. Kalau tadi setiap himpunan memuat satu node, maka kemudian ketika kita menggunakan dua buah node itu menjadi satu edge, ya, kita ambil tadi di dalam hasil sorting ini, kita ambil edge paling
kecil panjangnya, kemudian dilihat node satunya apa, node 2-nya apa. Berarti node satunya itu adalah O, node 2-nya V. Kemudian ini digunakan fungsi find. Nah, fungsi find. Mestinya dijelaskan dulu ini ya, find ini ya. Find dengan argumen U. U adalah node. Nah, yang ditemukan adalah apa? Yang ditemukan adalah himpunan yang memuat U. Nah, yang memuat U. Katakan masing-masing himpunan tadi kita beri label. Nah, ketika U itu ditemukan di sebuah himpunan dengan label A misalnya ya, A besar, maka kemudian A besar akan di-assign ke U-com variabel ini. U-com. Dengan cara yang sama, menggunakan fungsi yang sama, akan mencari himpunan yang memuat V. Setelah ketemu, kemudian di-assign ke variabel V-com. Nah, untuk mengetahui apakah dua buah node tadi itu berada pada himpunan yang sama, maka dibandingkan ini labelnya, apakah U-com tidak sama dengan V-com. Ya, tidak ini ya. Kalau true berarti tidak sama kan? Nah, tidak sama. Kalau tidak sama berarti dua buah node U dan V itu berada di dalam dua himpunan yang berbeda. Maka kemudian di-merge. Nah, di-merge. Jadi menjadi satu himpunan yang baru yang memuat U dan memuat V gitu. Dan yang lain tentunya ya, misalnya U dan V tadi dimuat oleh himpunan yang sudah memuat elemen-elemen lain, maka yang ketika di merge ya ikut termerge, tergabung, kayak diunionkan ya. Jadi kan himpunannya saling asing semua tadi. Diunionkan. Nah, kemudian spanning tree T besar itu diupdate menjadi atau diunionkan dengan ini. T kan himpunan tadi ya, himpunan awalnya himpunan kosong. Dan diunionkan dengan himpunan yang anggotanya hanya satu edge, E yang tadi. Edge E tadi merupakan edge pasangan dari dua buah node U dan V. Nah, digan terus ya kan, digan terus sampai T memuat N-1 edge. Kenapa demikian? Kan graf G-nya memuat N kecil node, ya kan? N kecil node. Kalau kemudian kita akan membangun sebuah tree itu tidak boleh memuat cycle, maka ya paling besar, ya kan, paling besar banyaknya edge ya N-1, ya enggak, paling besar itu N-1, itu baru selesai. Nah, sebelum selesai ya kan repeat lagi mencari E yang baru ya kan, E yang mempunyai edge yang mempunyai panjang terkecil kedua. Nah, terus setelah dipilih, dilihat node-nya apa saja, terus dicari node itu disimpan di himpunan apa, node satunya dicari lagi di himpunan apa, kemudian dicek apakah himpunan yang memuat U dan V itu beda. Kalau masih beda ya kan, maka kemudian di merge jadi satu himpunan baru, kemudian E-nya ditambahkan ke T sebelumnya, maka T akan terupdate lagi terus dan seterusnya. Jadi greedy-nya di mana? Greedy-nya ya tadi selalu melihat edge yang panjangnya paling kecil, yang masih mungkin untuk diambil, kan gitu, ya kan? Bagaimana kalau misalnya ada edge yang panjangnya sama gitu kan, kecil, ya nggak masalah kan? Nggak masalah, ya kan di short, akan ditempatkan di bagian awal untuk supaya bisa dipilih. Begitu ya.
yang kita ambil adalah spiritnya. Strategi. Nah, strateginya itu selalu berorientasi pada pencapaian goal atau pencapaian objektif. Apakah objektifnya itu memaksimalkan ataukah meminimalkan, nggak masalah. Ya kan? Jadi setiap kali menambah solusi, ya kan, memperbaiki solusi, bukan memperbaiki ya, menambah, kritik, menambah, melengkapi solusi itu yang dipertimbangkan adalah kita harus mengambil ya yang bisa dan bisa digunakan untuk mencapai goal tadi tanpa mempertimbangkan bagaimana nantinya ya kalau di. Makanya tadi kan ada kasus di mana sebuah permasalahan ketika diselesaikan dengan greedy itu ternyata tidak optimal gitu ya. Karena dia mempertimbangkan saat itu. Tidak, setelah saya ngambil ini nanti bagaimana, itu tidak. Ya. Tidak ada antisipasi ke belakang. Hanya saat itu. Jadi kalau ada istilah lokal global itu hanya lokal saja yang diperhatikan. Tidak secara global. Yaitu kekurangannya ya. Nanti akan ada perbaikan dari teknik yang lain yang disebut dengan dynamic programming. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, cukup itu dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya tampilkan QR code-nya lagi bagi yang belum. Mana tadi? Sudah semua? Boleh di next, Pak? Ya? Absennya? Oh, mau ngecek? Iya, udah, Pak. Udah semua. Ya. Oke. Ya, makasih, Pak. Ini dari pagi online kan ya? Iya, Ya, Pak. Dari pagi. Oh iya. Soalnya kan banyak yang ada acara di luar. Oke. Selamat sore, terima kasih atas join-nya. Sore, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Live ya.